juga sedang menyaksikan Tribun Talk Show oleh Tribun Jateng yang bertemakan Parade Imlek 2022 spesial dalam rangka memeriahkan Hari Tahun Baru Imlek bersama dengan Mitra 10. Dan talk show kali ini merupakan kolaborasi antara Tribun Jateng dan juga Mitra 10 Bapak Ibu semuanya. Tentunya talk show kali ini akan membahas terkait dengan topik yang seru dan juga bervalue dengan tema bersinergi bangkitkan ekonomi tahun 2022. Dan sebelum memulai acaranya, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Di samping saya ini ada Bapak Hendra Prihadi selaku Wali Kota Semarang atau yang akrab disapa dengan Pak Hendi. Selamat siang Bapak. Ya Mbak Ruth, selamat siang semua yang ada di sini. Oke, sehat Bapak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Bapak. Oke, nah di samping Pak Hendi sendiri ada Pak Haryanto Halim selaku Si Pendidikan dan Kebudayaan Porinti atau Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang, Sinjun Kyonghi. Oke. Dan di sampingnya lagi ada Bapak Damar Supatmoko, beliau selaku Deputi Store Manager Mitra 10 Semarang. Selamat siang Pak Damar. Selamat siang, salam sehat semuanya. Oke, baik. Nah, sebelum memulai acara pada siang hari ini tentunya tidak afdol kalau misalkan tidak berkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Ruth Novelusyani, mungkin nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu ada yang mau tanya, boleh langsung Mbak mau tanya gitu ya. Biasanya dipanggil juga dengan Mbak Ruth akan memandu acara pada siang hari ini. Oke, jadi kita akan membahas terkait dengan tema bersinergi bangkitkan ekonomi tahun 2022. Dan untuk narasumber pertama kita akan ngobrol-ngobrol santai ini dengan Pak Hendi. Oke, Bapak. Gimana Mbak Ruth? Ya tak lepas ya. Boleh, silahkan Bapak. Gimana? Oke, baik Bapak. Untuk obrolan pertama Pak, kita mau tanya dulu Pak ngobrol-ngobrol. Apa mungkin supaya lebih nyaman mau dilepas maskernya juga Mas Damar? Boleh? Oke. Oke, baik. Oke. Bapak, terkait dengan cerita optimisme ekonomi bangkit 2022 Bapak, mungkin adakah strategi-strategi khusus dari Pak Hendi sendiri Pak? Ya, para narasumber, Mas Haryanto, Mas Damar, kemudian ada teman-teman, Porinti, Perpit, ada Mas Erwin, serta Mitra 10 yang selalu saya hormati dan saya banggakan, termasuk yang online. Ya kita tahu 2 tahun ini seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Semarang ini dihadapkan pada sebuah pagebluk pandemi COVID-19. Tapi yang namanya manusia kan diberi akal pikiran, mereka terus belajar, termasuk belajar menciptakan vaksin, termasuk belajar juga gimana caranya kiat yang paling baik supaya mereka tidak terkena virus corona tersebut. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita pelajari dengan baik, hal-hal yang lainnya di luar kesehatan, terutama sosial, budaya, ekonomi ini juga akan terdampak. Kami memang melihat dari awal ini kayak maraton itu, lari jarak jauh. Kalau kita fokus melulu di kesehatan, terutama penanganan COVID, maka wilayah sosial budaya khususnya ekonomi ini akan KO juga. Sehingga orang akan kesulitan untuk makan. Akibatnya orang nggak makan, ya dia juga bisa meninggal. Bukan karena COVID tapi kelaparan. Maka melihat dari pengalaman seperti itu, hari ini kita merujuk pada yang disampaikan Pak Presiden, untuk terus bisa menjaga gas dan rem, kami coba tekan gas kita sedalam mungkin. Belajar dari pengalaman yang penting protokol kesehatan. Orang sekarang boleh berkegiatan tapi protokol kesehatan. Yang belum vaksin segera vaksin. Yang sudah 2 kali, ayo sekarang waktunya booster. Begitu terus. Karena dengan demikian situasinya menjadi yang wilayah COVID-nya terkendali, kita bisa melakukan aktivitas kegiatan yang lainnya. Nah strateginya seperti itu, termasuk strategi ke depan adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Semarang ini bisa mendukung supaya aktivitas ekonomi yang ada di bangsa ini khususnya Semarang itu bisa berjalan dengan baik, nyaman dan sehat. Nah perlu ada sebuah edukasi terhadap hal tersebut. Dan kami sudah membuat beberapa event, membuat kebijakan-kebijakan lainnya yang saya rasa Semarang hari ini sudah mulai ramai, geliatnya sudah mulai kelihatan. Mitra 10 sudah mulai diresmikan, hotel-hotel sudah mulai penuh. Pak Haryanto Halim setiap hari sudah iklan mari mas terus. Jadi ini menunjukkan bahwa inilah waktunya kita kemudian bangkit tapi tetap dengan standar protokol kesehatan dan percepatan vaksin.
Tentunya juga dengan optimisme juga ya Pak di tahun 2022 ini ya Pak ya. Oke, mungkin kalau dari Pak Endi sendiri bagaimana sih Pak caranya mensinergikan? Ini kan utamanya untuk kebangkitan ekonomi juga perlu mensinergikan semua elemen khususnya masyarakat semuanya juga. Bagaimana Pak cara-caranya untuk mewujudkan kebangkitan ekonomi ini? Ya, yang paling mendasar sebenarnya fundamental membangun wilayah termasuk kota Semarang adalah kondusivitas. Maka melihat hal tersebut dari awal saya mencoba masuk ke semua kelompok tersebut. Dari perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, budaya, sambil saya mengatakan, Bapak dan Ibu, sedulur saya, sekarang nggak boleh lagi diskusi mayoritas minoritas. Diskusinya adalah satu keluarga besar warga Indonesia, seduluran kota Semarang. Karena saya yakin yang namanya manusia, kalau dicari salahnya pasti ketemu. Wong namanya kita makhluk yang tidak sempurna. Sempurna kan cuma punya Gusti Allah. Nah, perlahan-lahan saya sampaikan begitu. Dengan konsep bergerak bersama, ya alhamdulillah arah akhirnya menurut saya, mudah-mudahan yang nonton di sini juga setuju. Kondusivitas, kekompakan, keguyuban hari ini di kota Semarang jauh semakin baik. Kemudian rasa cintanya terhadap kota ini jauh lebih baik. Buktinya apa? Sederhana, PBB kita naikkan, tidak ada yang protes. Enggak protes kan Pak Arya? Ya, tetap bayar, bahkan yang bayar semakin banyak. Kalau enggak cinta sama kotanya, wah pada saat kita ngomong PBB dinaikkan, demo besar-besaran. Yang kedua, kalau kita turun ke bawah, kalau dulu ya Mbak Ruth, saya misalnya dulu masih bisa jalan-jalan karena belum COVID. Bapak Ibu, kita punya program ini ya, resik-resik kampung ya, resik-resik wilayah supaya semua jadi nyaman, bersih, sehat. Oke Pak Hendi, duitnya ono ora? Wah gitu. Lah mau bersihin kampungnya kok malah minta duit. Ya sudah, waktu itu kita berikan penetrasi seperti itu. Tapi sekarang enggak. Kita malah diminta datang ke masyarakat kampung hanya untuk melihat sekaligus mensupport kegiatan kerja bakti mereka. Kemudian juga ya artinya kan ya mereka sudah mulai cinta. Ini penting sekali. Sama seperti kita cinta kepada bangsa dan negara. Kalau warganya semakin banyak yang cinta, pertikaiannya sudah tidak ada, kondusivitas terjaga, yang kita pikir gimana caranya negeri ini bisa maju. Gimana caranya Semarang semakin hebat. Nah itu yang paling penting Pak Ruth. Lebih utamanya untuk dari masyarakatnya sendiri harus saling bergandengan istilahnya ya Pak ya, Ya, untuk dapat mencapai berpartisipasi dan bersinergi. Ya. Sinergi tadi, oke. Nah ini memasuki tahun 2022 sendiri Bapak, ini ada program atau agenda apa saja Pak dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi sendiri? Banyak, kita fokus pada ekonomi. Ekonomi itu tidak hanya bantuan kita ke kelompok UMKM. Kelompok UMKM ini kan ada bantuan permodalan dengan kredit termurah di Indonesia, 3% per tahun. Tapi juga kita punya program pelatihan, kemudian program izin-izin UMKM dan koperasi kita gratiskan. Kemudian juga pemberian bantuan 1000 packing secara gratis. Jadi Mas Har, kadang-kadang saya ini sok ngomong sama teman-teman karena kita asal jual, harganya juga biasa. Contoh misalnya apa ya, lumpia. Lumpia kalau asal digoreng, kemudian dijual begitu ya harganya 5.000, 7.000. Tapi kalau kita packing dengan bagus, itu mungkin harganya bisa sampai 10.000, 15.000. Nilai jualnya ada, nilai tambahnya berlipat ganda. Nah, kami punya program itu. Kita panggil 10 desainer, kita gaji, setiap 2 bulan sekali mereka kemudian melatih teman-teman UMKM untuk bisa menciptakan logo dan desain packing yang keren. Setelah itu 1000 packing pertama kita gratiskan. Selebihnya ya bayar sendiri kalau enggak kan mereka leman gitu. Nah yang berikutnya selain UMKM kita buat beberapa infrastruktur penunjang ekonomi. Misalnya dari Jalan Undip menuju Jangli, kita tahun ini kita anggarkan 29 miliar. Kenapa harus wilayah itu? Kalau dari Patung Diponegoro, Tembalang, itu kan pasti trafiknya luar biasa, macet. Nah kalau kita punya jalur tembus gitu, mudah-mudahan lalu lintasnya jadi lebih lancar, untuk masyarakat mau kuliah, mau ngajar, ataupun melakukan aktivitas ekonomi yang lain. Yang di jalur Mijen juga ada, itu juga untuk memperlancar ekonomi situ. Berikutnya masih di wilayah kesehatan, kami selesaikan pembangunan rumah sakit tipe D. Ya, saat ini kan Pemkot punya rumah sakit tipe B di Ketileng.
Nah, yang di daerah Mijen ini kita belum punya rumah sakit milik pemerintah kota. Kalau milik swasta kan ada beberapa. Nah, kita bangun di wilayah situ sehingga harapannya masyarakat di situ juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih prima. Termasuk membuka puskesmas untuk ruang rawat inap. Kemudian nanti di tahun ini mulai bulan Maret kita membuka pelayanan kelurahan kecamatan itu di weekend. Jadi setiap Sabtu dan Minggu masyarakat Semarang tetap bisa terlayani bahkan sampai malam dengan program ini. Ya, Inovasi terbaru ya Pak ya? ya insya Allah terbaru ya. Berarti dari Pak Endi sendiri tadi jawabannya dari UMKM, infrastruktur semua diperbaiki juga tadi ya Pak ya? Tapi karena nggak ada yang tepuk tangan mungkin nggak saya lakukan. Coba ya, karena sudah tepuk tangan ya segera kita laksanakan ya. Oke, tentunya tepuk tangan ini juga ini ya Pak ya, support juga dari masyarakat ya Pak ya. Kalau banyak supportnya langsung dilaksanakan ya Pak abis ini ya Pak. Oke, amin. Oke baik Bapak, semoga tadi program-programnya yang mau direalisasikan, akan direalisasikan di tahun 2022 semua bisa berjalan ya Pak, baik, amin. Oke Bapak, ini mungkin sedikit keluar dari topik ekonomi Bapak, ini kan sekarang sedang gencar-gencarnya yang namanya vaksinasi booster sendiri ya Bapak ya. Saya banyak melihat di sosial media teman-teman banyak yang antusias sekali Pak untuk ikutan vaksinasi booster ini. Dan mungkin kalau dari Pak Edi sendiri melihat antusias masyarakat di Kota Semarang sendiri seperti apa Pak dengan adanya vaksinasi booster ini? Kalau saya lihat statistiknya kok nggak sesuai harapan saya. Selama ini kita sudah buka booster yang sudah booster baru sekitar 9,8%. Yang V1 kita sudah 123%, V2-nya 109%. Yang V3 ini baru 9,8%. Nah setelah saya evaluasi ketemulah itu ternyata teman-teman di puskesmas ini terlalu fokus ngurusin adik-adik kita yang vaksin sama ngelayanin yang V2. Nah dalam waktu dekat mungkin minggu depan kemarin saya udah rapat dengan TNI Polri dan Forkompinda, kita akan buat serangan besar ke masing-masing kelurahan dan kecamatan. Jadi untuk percepatan vaksin booster. Karena apapun situasi hari ini saya nggak mencoba untuk membuat takut atau risau, angka COVID-nya naiknya cepat sekali. Hari Senin itu saya masih paparan ke Pak Gubernur, penderita COVID yang dirawat di Semarang jumlahnya baru sudah 31. Nah sekarang hari apa nih Mas? Kamis ya? Sudah jadi 118. Maka tadi kita konsolidasi, rapat, saya putuskan untuk kemudian kita coba membatasi lagi ruang gerak meskipun di wilayah ekonomi kita masih buat kelonggaran. Salah satunya pembelajaran tatap muka mulai Senin kita off-kan 2 minggu. Kemudian beberapa aktivitas kegiatan kayak mall yang tadinya 100%, ya ini 75%. Tempat hiburan yang tadinya sampai jam 12 malam kita kasih batas sampai jam 10 malam dan seterusnya dan seterusnya. Kita coba ajak masyarakat untuk sedikit menahan nafas supaya COVID-nya enggak terlalu tinggi kayak bulan Juli. Ya, dengan demikian kalau ini bisa segera teratasi, kalau kemarin statistiknya analisanya puncaknya itu sekitar minggu ketiga Februari, tapi nanti di tanggal 6 Maret ini sudah selesai. Kalau kita bisa bergerak bersama untuk mengatasi COVID ini. Harapannya juga tadi untuk vaksinasi booster sendiri bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, banyak. Karena tadi untuk yang target sendiri vaksin pertama dan kedua sudah melampaui target juga ya Pak ya. Harapannya ini karena kalau misalkan di sekitar saya sendiri banyak Bapak yang antusias sekali ingin booster. Misalnya mana ada yang memang membuka untuk booster pasti sangat antusiasnya tinggi Bapak ya. Oke. Setelah ngobrol-ngobrol seru dengan Pak Endi, ini selanjutnya ada Pak Haryanto Halim, beliau selaku Si Pendidikan dan Budaya Porinti Semarang. Oke, Pak Haryanto mungkin untuk ngobrol-ngobrol pertama kita Pak, bagaimana Pak mungkin melihat potensi ekonomi di Kota Semarang? Mungkin selaku Pak Haryanto juga pegiat bisnis di Kota Semarang, seperti apa Pak melihat potensi ekonomi ini? Ya, kalau saya boleh nyambung Pak Wali, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Wali untuk Kota Semarang ini sudah benar. Memang Kota Semarang ini kan secara ekonomi dianggap selalu ketinggalan dengan seperti Jakarta maupun Surabaya. Padahal memang kalau mau melihat sejarah dulunya, kalau saya nggak salah zamannya Oei Tiong Ham itu Raja Gula di Asia Tenggara, itu mungkin awal abad ke-20 lah, 19 berapa itu, konon ekonomi Semarang itu Jakarta tambah Surabaya nggak menang.
dulu. Karena menjadi pusat ekspor gula dunia saat itu. Dan mungkin pelabuhannya masih cukup bisa menangani. Tapi kalau kita kembali kepada, ini saya bukan suasana Imlek ya, saya bilang ajaran Konghucu itu mengatakan gini, untuk negara stabil itu ada 3 syarat loh. 1, tentaranya kuat, 2, rakyatnya kenyang, 3, ada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kalau 1 harus hilang, mana yang harus hilang dulu, yang boleh hilang dulu? Konghucu mengatakan tentara hilang dulu nggak apa-apa. Rakyat kenyang, kepercayaan kepada pemerintah itu penting. Kalau harus 1 lagi hilang, apa yang boleh hilang? Ternyata beras hilang dulu nggak apa-apa. Kepercayaan tidak boleh hilang selamanya. Lah di Semarang tadi yang dikatakan Pak Hendi, wah pemerintah kota dipercaya rakyat karena naikkan PBB tidak diprotes. Lah itu sudah indikator yang baik Pak. Dan membangun kepercayaan itu lebih susah daripada bagi beras. Bagi beras itu instan. Tapi untuk membuat rakyat percaya itu enggak gampang. Lah ekonomi memang bisa ditumbuhkan kalau rakyatnya merasa percaya terhadap pemerintah. Mereka akan berusaha sendiri. Kalau untuk pengusaha itu juga penting percaya dengan pemerintah. Kenapa? Yang bisa datangkan pengusaha ya pengusaha Pak. Kalau pemerintahnya ngomong, wah datang ke Semarang aman, terus pengusaha ngebel Pak Yoga, janjane aman apa enggak? Kalau Pak Yoga bilang aman sekali, betul, datang mereka. Jadi memang membangun suasana aman ini, baik artinya kita harus berterima kasih bahwa landasan kondusivitas kota Semarang sudah dibikin. Karena itu nggak bisa dibikin cuma 1-2 tahun loh. Dan butuh pejabat yang mau kerja 24 jam. Supaya mungkin ya saya kemarin aja mungkin ada kejadian banyak hal yang hari ini mestinya capek banget Pak Wali. Tapi tetap harus tetap senyum. Jadi ini landasan utama dan membuat kita ya optimis lah. Di samping itu enggak cuman hal-hal yang tadi dikatakan Pak Wali, tapi memang banyak perubahan terjadi di kota Semarang yang kita yakin nantinya akan juga mendorong investor untuk masuk ke sini. Tentunya juga dengan campur tangan dari pemerintahan sendiri ya Pak Rianto ya Pak ya. Oh ya, harus misalnya kemudahan di pelayanan. Dan saya senang sekali waktu cuman melihat waktu di Facebook atau di Instagram saya lupa, Pak Wali ngancam anak buahnya dalam tanda petik. Pokoknya kalau lebaran libur geblas gitu ya istilahnya, langsung dikasih sanksi ya. Loh, itu buat kita pengusaha itu bagus loh. Sinyal bagus Pak Wali. Artinya berarti mulai menata lebih tertib dan kita senang. Sinyal-sinyal semacam itu kita harap, meskipun mungkin tidak bisa langsung frontal 100%, tapi bahwa itu sudah diinisiasi. Kalau dulu kan telat berapa hari nggak dilayani boleh gitu. Memang zamannya sudah berubah dan style-style begini dikombinasikan lah. Kalau terlalu kaku memang nggak bisa, apalagi kita di Jawa Tengah, ya kan. Jadi stylenya kelihatannya Hendi, Pak Wali paling pas untuk ngomong, tapi kadang ya awas kowe gitu. Gitu. Jadi menurut saya itu yang penting lah buat kami pengusaha. Nah, mungkin dari Pak Haryanto sendiri kan selaku pengusaha juga Pak, mungkin melihat saat ini geliatnya daya beli masyarakat Pak, apakah sudah pulih Pak seperti sebelum pandemi? Kalau saya kebetulan saya punya kafe sih, penuh loh. Jadi Ya, terima Pak, kasih Pak Wali sudah buka jamnya, tapi ini kalau nanti disuruh agak gasik lagi ya nggak apa-apa. Ini memang ginilah, pengusaha itu sebenarnya ya pengennya protes itulah. Tapi karena kita menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, kita bisa menuruti. Sebenarnya kita ya pikiran waktu pandemi dilarang gini, tapi kemudian kita menyadari akhirnya apa yang dilakukan oleh kami beberapa pengusaha juga sama restoran, malah kami bagi-bagi makanan ke rumah sakit toh. Lah daripada kokinya nganggur ya Pak. Jadi kita malah berbuat sosial sekaligus CSR. Lah ini, tapi kalau sekarang ini saya lihat, saya setuju Pak Wali memang penuh sih aktivitas dan kelihatannya banyak orang balas dendam gitu loh. pengen karena dikunci mereka pengen segera melampiaskan. Lah mudah-mudahan nanti ini juga meluber sampai ke Mitra 10 juga ya. Biar lebih rame gitu. Nah, Pak Haryanto sendiri kan juga berkecimpung dalam dunia bisnis ya Bapak ya. Mungkin ada langkah-langkah apa Pak, mungkin dari pengusaha supaya masyarakat ini menyerap produk lokal?
Mungkin dari Pak Haryanto ada tips-tips atau langkah-langkah yang selama ini dilakukan begitu Pak? Sebenarnya tanpa disuruh kan sekarang ini sudah terjadi ya. Artinya globalisasi itu sebenarnya bukan nanti menyebabkan orang beralih ke merek-merek global. Yang terjadi adalah lokalisasi itulah dalam arti positif ya. Jadi orang tuh malah cari yang lokal-lokal. Contohnya adalah ginilah, kopi kenangan lah. Ternyata menjadi kopi lokal pertama di Asia Tenggara yang dapat dana berapa kemarin? Triliun toh? 1 miliar ya? 1 miliar US ya? Atau ya kan? Itu kopi lokal loh. Ya kan? Bahkan menurut saya memang bisa bersaing dengan Starbucks mungkin. Dan ini memang terjadi di seluruh dunia. Artinya think global, act local gitulah. Artinya kesempatan produk-produk lokal untuk muncul lah. Kalau dari pemerintah seperti katakan Pak Wali, mungkin nanti ada Kadin, ada lainnya lagi. Bagaimana mengangkat ini? Karena gini, produk lokal itu punya narasi yang tidak dimiliki oleh produk global. Punya histori apalagi, wah ternyata ini resep warisan dari mbah-mbah buyut. Wah itu keren sekali. Jadi menurut saya memang saatnya ini untuk merek-merek lokal tampil. Kalau kita lihat di online-online, banyak anak-anak muda yang berkreasi. Jadi ini saatnya lah kalau mau ngomong globalisasi bukannya menghabisi yang lokal, malah sebenarnya menyemai merek-merek dan produk-produk lokal. Nggak kalah saing ya Pak ya kalau sama global dengan ya, Pak, syarat satu ya, memang kualitasnya harus terjaga. Saya ginilah, menurut saya harusnya Mbok Brek harus bisa bersaing dengan Kentucky Fried Chicken. Atau enak nanti itu, kalau di Semarang Lombok Ijo misalnya ya, atau ayam penyet itulah. Artinya kalau dikelola dengan lebih baik lagi, sistem franchise-nya ditata, menurut saya dari segi kualitas rasa bisa kok untuk saing masuk. ya, Pak, ya? Ya betul. Karena produk-produk lokal pun juga nggak kalah saing Pak. Mulai dari mungkin yang sudah dibilang Pak Haryanto, dari kopi aja nih Pak. Itu kan peminatnya banyak sekali. Dari kopi ya? Ya seperti kopi kenangan tadi ya Pak Oh ya, dan perlu diingat loh sebenarnya kopi-kopi yang terusan di gerai-gerai internasional, itu kebanyakan kopi dari Indonesia loh. Betul itu, ya Pak. kan? Jadi selain kita bangga sebagai bangsa Indonesia, saya juga pengen ngomong kok. Saya itu berkali-kali bikin konten loh Pak Wali, kalau di TikTok. Saya bangga sebagai warga kota Semarang loh. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya mungkin tadi sebelumnya sudah disinggung juga sama Pak Haryanto. Kalau misalkan kebangkitan ekonomi ini kan termasuk salah satunya campur tangan dari pemerintah juga ya Pak. Mungkin selama ini Pak Haryanto melihat seperti apa sih Pak sinergi dari pemerintah untuk para pengusaha di kota Semarang sendiri Pak? Ya menurut saya beberapa regulasi-regulasinya kan sudah jelas. Dan perbaikan-perbaikan ke arah pelayanannya menurut saya juga lebih membaik kok. Dan itu sangat penting sekali buat pengusaha. Dan itu kalau bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu, itu akan menjadi multiplier effect kok. Yang saya katakan tadi bahwa pengusaha nanti akan cerita sendiri kok. Enggak usah disuruh, dia akan enak loh neng Semarang, apa Pak Walinya baik misalnya, apa terbuka. Dan yang penting ini, kondusivitas itu loh yang menurut saya akan menjadi daya tarik tersendiri nantinya. Meskipun nanti harus tetap diimbangi dengan perangkat-perangkat lain, tapi kondusivitas yang sebagai modal utama ini jangan sampai hilang dari kota Semarang. Itu termasuk salah satu wujud nyata dari kerja keras Pak Endi dan juga tim ya Pak ya. Oke, tepuk tangan dulu mungkin ya semuanya juga ya, tim juga. Oke, baik Pak. Nah, mungkin terima kasih banyak Pak Haryanto sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita akan beralih ke Pak Damar Supatmoko. Beliau selaku Deputi Manajer dari Mitra 10 ini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak. Oke. Baik, Pak Damar mungkin boleh cerita Pak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Mungkin Mitra 10 ini apa sih Pak? Mungkin produk-produk apa saja yang ditawarkan di sini, ragamnya apa saja begitu Pak? Terima kasih Mbak buat waktunya. Jadi Mitra 10 atau PT Catur Mitra Sejati Sentosa ini adalah supermarket bahan bangunan. Pada saat kita mau berdiri, kenapa sih kemudian perusahaan memilih Semarang sebagai salah satu cabang? Semarang ini adalah cabang yang ke-41. 41 di seluruh Indonesia. Sebelumnya yang terdekat di Semarang itu Mitra 10 ada di Jogja dan ada di Solo. Sebelumnya. Ternyata customer-customer yang ada di Mitra 10 Solo sama Jogja itu 10-20%-nya itu berasal dari Semarang. Artinya masyarakat Semarang harus pergi ke Solo atau ke Jogja
untuk berbelanja bahan bangunan. Kemudian pada bulan Oktober 2021, tepat di tanggal 14, kita membuka gerai resmi untuk yang ada di Semarang. Dalam posisi adalah ini store terbesar di Jawa Tengah, bahkan lebih besar daripada Solo dibandingkan dengan Jogja. Tentu saja kehadiran kami di sini, kami juga ingin memberikan manfaat, bukan hanya manfaat secara bisnis yang di manajemen dipandang sebagai potensi yang luar biasa, tapi kita juga ingin memberikan manfaat buat Kota Semarang. 90% dari tenaga kerja kami dari Semarang, Bapak. 10%-nya kita ambilkan dari kota-kota yang sebagai trainer. Jadi 90% tenaga kerja yang di Mitra 10 adalah berasal dari Kota Semarang. Kemudian apalagi, dan ternyata sambutannya luar biasa. Walaupun kami sempat deg-degan karena masih dalam kondisi pandemi. Ternyata minatnya luar biasa. 3 bulan berjalan, bahkan kami sudah bisa menarik untuk yang customer dari belum BB Pak. Tapi progresnya luar biasa karena bukan hanya dari masyarakat Semarang, tapi juga dari masyarakat Demak, kemudian dari Kudus, dari Jepara, bahkan dari Pekalongan. Itu juga berbelanja ke sini, yang kami harapkan kehadiran mereka masuk ke Kota Semarang ini juga memberikan efek domino. Sehubungan dengan apa yang bisa kita kembangkan dengan buat Semarang, kami beberapa waktu yang lalu juga bekerja sama dengan UMKM. UMKM kami berikan tempat untuk di depan secara free. Kami juga beberapa kali bekerja sama dengan bank menggandeng UMKM yang responnya luar biasa. Jadi harapannya sinergi-sinergi seperti ini yang akan terus kita bangun untuk kita bangun perekonomian di Kota Semarang. Semoga Mitra 10 semakin bagus, semakin tumbuh dan kita bisa semakin memberikan manfaat buat Kota Semarang. Amin pastinya. Nah mungkin Pak Damar sendiri semenjak grand opening Pak, antusias masyarakat ini sendiri mungkin dengan hadirnya Mitra 10 di Semarang seperti apa Pak? Mungkin setelah sebelumnya yang terdekat kan ada di Solo dan di Jogja. Ini setelah hadir di Kota Semarang antusiasnya seperti apa Pak? Luar biasa, luar biasa. Jadi bulan ke bulan dalam 3 bulan kita terus naik, kita terus growth. Perluasan juga customer kita terus meluas, terus melebar, database kita juga terus customer kita berasal bukan hanya dari Semarang tapi juga kota-kota sekitar. Jadi kalau boleh disimpulkan kehadiran Mitra 10 di sini harapan kami untuk lebih mendekatkan ke pelanggan sampai dengan bulan ketiga alhamdulillah tercapai sesuai dengan target. Target ya Mas ya. Amin. Semoga kedepannya juga semakin sukses ya Mas Amin, ya. amin. Sesuai dengan antusiasnya masyarakat di sini juga Amin, sangat baik. amin. Saya sering juga mengajak keluarga berbelanja ke sini Mas. Oke. Tempatnya nyaman juga bersih, perabotannya banyak, perlengkapannya sangat lengkap di sini Mas. Iya, Oke. terima kasih. Dan sehubungan dengan yang kondisi pandemi kami juga berusaha untuk adaptif. Kita terima kasih juga buat Pak Wali supportnya untuk regulasi kita jam buka. Kita selalu mencoba menyesuaikan. Saat kemarin kita buka jam 9, kemudian kita mau diperbolehkan untuk buka jam 10, tetapi dengan kondisi yang ada sekarang apabila nanti memang ada regulasi perubahan, kami siap. Karena kami pun juga sudah enggak ya, tetap ya. Terima kasih matur nuwun Pak Wali. Gitu, terima kasih. Nah, mungkin ini bisa Pak Damar kasih bocoran kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dalam waktu dekat ini mungkin ada program Pak atau promo atau mungkin produk-produk terbaru yang akan dihadirkan Mitra 10 kepada masyarakat Kota Semarang Pak? Ya, kami selalu berinovasi. Kami selalu berinovasi dari sisi produk maupun dari sisi untuk yang promo-promo. Karena kalau untuk yang Mitra 10 sendiri bahan bangunan kami menyediakan mulai dari teras rumah sampai dengan taman belakang. Mulai dari lantai sampai dengan atap. Mulai dari pernak-pernik sampai dengan kami yang berhubungan dengan alat-alat pertukangan. Kemudian untuk yang promo terdekat kami ada program yang namanya bagi-bagi angpau ya. Kebetulan bagi-bagi angpau kami ada program untuk mendapatkan cashback sampai dengan kami ada diskon langsung. Jadi ini kami adakan sekali lagi buat warga Semarang untuk lebih memudahkan dan menunjang saat berbelanja. Oke, gitu aja Mbak. Terima kasih banyak Pak Damar untuk Sama-sama. jawabannya. Dan ditunggu pastinya ya Pak untuk promo-promo ini Pasti. masyarakat Kota Semarang termasuk saya juga senang Pak kalau ada promo-promo. Atau mungkin produk baru dari Mitra 10 sangat ditunggu sekali Bapak. Oke, nah itu dia tadi Bapak Ibu semuanya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendy, Pak Haryanto dan juga Pak Damar. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah mungkin dari Bapak Ibu semua ada di sini, mungkin ada yang mau tanya atau dari teman-teman yang mengikuti secara live streaming ada yang mau bertanya? Silakan Pak, langsung Pak Erwin yang tanya. Silakan Bapak.
Tes. Terima kasih. Nama saya Erwin. Pak, Bapak, Ibu, saya ingin tanya, tadi kan ini ada pengusaha top ya, Pak Halim, Marimas, Mas Hendi, Marimas ini perusahaan Semarang ya, tapi sudah menasional. Kemudian ini hadir juga, kita kebetulan ada Mitra 10 di sini. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Hendi sebagai representasi pemerintah Kota Semarang. Semarang ini tadi seperti disampaikan Mas Danang cukup seksi ya untuk pengusaha untuk membuka usaha di sini. Kiat-kiat apa yang diberikan pemerintah kepada pengusaha termasuk insentif-insentif dan kemudahan apa yang diberikan pemerintah Kota Semarang agar investor itu senang masuk ke Semarang? Terima kasih. Monggo silakan Bapak. Ya ada beberapa Mas Erwin. Kalau yang di Kota Lama, IMB-nya kita gratiskan itu. Kemudian PBB-nya kita bisa kasih diskon sampai 40% untuk yang pengembangan kawasan Kota Lama. Kalau yang lain-lainnya seperti kemarin COVID ya kita ada pajak itu di retribusi maupun pajak itu bisa dilakukan penundaan pembayaran. Jadi kita pernah punya program itu pada saat Maret 2020. Kemudian mulai jalan April, Mei beberapa teman pengusaha di sektor pariwisata itu mengeluh. Kemudian saya mengatakan begini, ya sudahlah Pak, Bu, yang penting tetap dibayar. Entah bayarnya di bulan Desember silahkan. Jadi artinya kita juga melihat, memahami bagaimana situasi yang berkembang di Kota Semarang sehingga nggak letterlock saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi. Teman-teman yang di bidang pelayanan publik, terutama perizinan, saya sering ingatkan. Mereka ini kan selama kurun waktu saya di pemerintah Kota Semarang, kan saya outsourcing nih Mas, dari tahun 2010, pegawai kontrakan. Ya kan? Nah, selama saya di Pemkot ini paling tidak sudah 4 kali kesejahteraan mereka sudah saya naikkan. Mulai 100%, 75%, kemudian juga 50%, yang terakhir juga 50%. Artinya, saya coba berpikir dalam diri saya, kalau salah satunya mungkin mereka masih coba main-main karena untuk menghidupi keluarganya aja mungkin kurang. Untuk biaya transportasi ke kantor aja mungkin kurang ya. Jadi saya lengkapi dulu ini, kemudian setelah itu baru saya gebuk kalau mereka main-main. Nah ya begitu, sehingga akhirnya mereka melayaninya dengan hati, ikhlas, nggak ada duit-duit yang tidak resmi, itu yang paling penting. Saya kepingin kawan-kawan ini juga mendukung iklim investasi di Indonesia, terutama di Kota Semarang. Semakin banyak investasi di Kota Semarang, pasti akan semakin banyak peluang yang bisa didapatkan kota ini. Pengangguran dikurangi, pendapatan daerah bertambah, dan banyak hal lah. Saya rasa ini menjadi bagian yang penting yang menjadi kebijakan Pemkot hari ini. Terima kasih. Saya menanggapi tadi yang diutarakan oleh Pak Wali bahwa Silakan. untuk booster itu persentasenya masih kecil. Kalau pengalaman saya karena antara lain ya ada pilihan. Jadi ada orang yang mintanya Moderna, ada yang mintanya Pfizer, ada yang minta AstraZeneca. Tapi kalau vaksin pertama, vaksin kedua kan nggak ada pilihan. Sinovac ya udah ambil. Ini saya sering juga, saya kan di Trogorjo ya. Teman saya pesen, nanti kalau Trogorjo ada Pfizer saya dikabarin ya. Nanti ada yang minta, kalau ada Moderna ya saya dikabarin ya, karena pilihan itu saya kira antara lain ya. Terima kasih. Bapak ini Bapak menanggapi terkait tadi vaksinasi booster di Kota Semarang sendiri ya Bapak ya. Oke, pastinya untuk vaksinasi sendiri ini mau mungkin tadi masih ada yang pilih-pilih begitu ya Pak ya, padahal semuanya itu juga pasti yang terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, nah Bapak ini ada pertanyaan dari live streaming. Untuk pertanyaan pertama kepada Pak Haryanto terlebih dahulu Bapak. Ini ada yang bertanya, Pak saya penasaran kenapa Bapak memilih food and beverage sebagai sumber usaha dari Bapak? Mungkin kan sudah berkecimpung di Marimas, kemudian punya kafe juga ya Bapak ya. Alasannya seperti apa Pak? Dulu tuh saya pengennya jadi sutradara film loh. Saya itu sudah apply, sudah masukkan untuk sinematografi, jujur di Amerika. Terus untung calon mamah mertua saya mungkin berpikir panjang ya.
Ini kalau anak perempuannya dapat sutradara ini hidupnya bisa nggak menentu. Artinya gini ya, tugas sutradara itu kan kerjanya sampai malam itulah artinya. Dan lagi pula dia bilang kalau sutradara itu kan kerja sendiri. Tapi dia bilang kalau kamu punya perusahaan, terutama perusahaan makanan, karena makanan minuman mau lifestyle-nya berubah kayak apa, orang harus makan dan minum itu aja. Jadi itu sebenarnya itu ya atas masukan dari calon mama mertua saya, yang sekarang sudah di mama mertua sih. Jadi, dan saya melihat, dan pada saat saya di zaman saya tahun 80-an itu memang teknologi pangan lagi in. Jadi saya kuliah di luar pun mengambil teknologi pangan. Iya. Oke. Sesuai juga dengan kalau untuk makanan ini kan memang kebutuhan pokok ya Pak ya. Misalnya pulang ke Semarang, pasti yang dicari itu kulinernya salah satu Pak. Mungkin kuliner, wisatanya tadi. Ya betul, itu kalau boleh saya tambahin nanti Pak Wali mungkin bisa nambahin. Di Singapura kuliner khasnya itu menjadi daya tarik sekarang. Bukan cuma tempatnya loh. Jadi kuliner khas itu sekarang dijual, dipromosikan habis-habisan oleh Singapura. Untuk menarik wisatawan. Karena itu kan tidak bisa ditiru. Kuliner-kuliner khas itu. Jadi bisa lebih didorong lagi. Saya kaget cuman jualan apa ya kalau di Singapura itu saya lupa es buahnya itu loh. Es krim itu ya Pak yang ada rotinya ya Pak ya. Itu juga yang ada roti tawarnya itu dijual memang dimasuk sampai masuk di katalog loh. Jadi memang harus sering-sering digalakkan lah. Kalau bisa digali lagi misalnya kayak ganjel rail dulu kan pernah terkenal. Lah itu bisa digarap lagi. Yang lumpia sih sudah banyak digarap lah, artinya sudah, tapi dicarikan lagi memang apa yang bisa dihidupkan kembali. Jadi itu potensi itu kuliner. Karena memang banyak sekali Pak ketika misalkan berkunjung ke Kota Semarang, salah satunya daya tariknya itu adalah karena kulinernya. Antara lumpia, Gang Lombok, mungkin atau daerah-daerah Pandanaran gitu ya Pak ya. Saya suka makan, kalau makanan Semarang banyak sih Pak kalau di sini. Enak-enak Pak kalau di sini Pak. Oke. Nah selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Hendy nih Bapak. Oke, ada pertanyaan secara live streaming Pak. Apakah menurut Bapak masyarakat Semarang sendiri sudah siap untuk menyambut kebangkitan ekonomi 2022? Pertanyaannya agak serius nih Bapak. Ya siap dan tidak siap, tapi sebagai manusia kita harus optimis, kita harus punya mimpi-mimpi besar, terutama untuk bagaimana membangkitkan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya kota Semarang. Kalau saya bilang, pasti mereka lebih suka ekonominya baik daripada tidak baik. Sehingga dengan demikian kalau pertanyaan seperti itu, ya insya Allah masyarakat sudah siap. Pastinya ya Pak ya. Tentunya kalau misalkan bagi UMKM atau giat bisnis, salah satunya seperti Pak Haryanto pastinya sangat senang sekali apabila tahun 2022 ini bisa jadi tahunnya kebangkitan untuk ekonomi di Kota Semarang ya Pak ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Damar. Pak Damar, ini ada pertanyaan secara live streaming Bapak. Untuk Mitra 10 sendiri Pak, mungkin ini ada bocorankah Pak rencananya akan buka cabang di mana lagi? Untuk Mitra 10 sendiri kami punya target bahwa di 2022 ini kami harus punya 50 toko. 50 toko. Untuk saat ini store terakhir kami ada di Pekanbaru Riau, itu store yang ke-43. Artinya masih ada 7 target store lagi yang kami akan buka. Tetapi untuk lokasinya sampai saat ini kami masih on progress, masih mempertimbangkan beberapa lokasi. Mungkin yang terdekat ada yang di Surabaya ada. Ya di Surabaya kita akan menambah lagi, tapi untuk yang lokasi-lokasi lainnya kami saat ini masih on progress untuk survei beberapa. Gitu. Pastinya kejutan ya Pak. Oh Semarang ditunggu Pak, ditunggu Amin, Pak. Mungkin ini kan sekarang Semarang atas, Semarang bawah Pak, mohon maaf yang ada Mitra 10 ya. Nanti mungkin ditunggu selanjutnya ada di kawasan, Banyumanik gitu Pak. Harapan kami bukan hanya 2, tapi bisa 3 atau 4. Amin. Karena di Surabaya saja kami sudah bisa membuka 5 ya. Jadi harapan Wah, kami luar di biasa. Semarang bisa Semarang 2, Semarang 3, Semarang 4. Oke Bapak, saya sebagai warga Banyumanik ke atas sangat menanti Pak ini Pak, kalau misalkan ada Mitra 10 di Semarang atas. Oke. Baik, nah Bapak Ibu semuanya tidak terasa obrolannya ini seru sekali dengan Pak Hendy, Pak Haryanto dan juga Pak Damar. Dan ini sudah di penghujung acara. Sebelum mengakhiri